Saudara-saudaraku, anak-anakku sekalian, kepada Allah, sedikit saja kebaikan yang bisa kita lakukan, sekecil apapun, itu hanya bisa terjadi karena hadirnya rahmat, karunia, dan pertolongan Allah. Ya. Kalau tanpa dibarengi pertolongan Allah, kebaikan sekecil apapun tidak bisa ditumpukan kepada kekuatan kita, kecerdasan kita, kesehatan kita. Sore hari ini Allah tetap mempertemukan kita, dan insya Allah pertemuan kita lebih dari sekedar pertemuan wajah, pertemuan pikiran, tapi diharapkan terjadi pertemuan keimanan, ya. Pertemuan yang memungkinkan kita terus bersama-sama bergandeng tangan menuju surga Allah, insya Allah, ya. Karena itu mari kita luruskan niat, ya. Tidak sekedar mengisi waktu, ya. Tidak sekadar mengisi kekosongan, ya. Sebab kalau punya niat seperti itu, sehebat apapun yang didengar, hanya itu saja nilai di hadapan Allah, ya. Niatkan untuk ibadah kepada Allah, untuk supaya kita jadi hambanya terbaik, ya. Sebab apa yang akan kita kaji ini ajaran terbaik, ajaran termulia, ajaran paling suci yang tidak akan tergantikan dengan ajaran manapun, terlebih ajaran yang dikembangkan oleh pikiran manusia saja. Baik, Kak, Bapak akan membuka slide-nya yang biasa tetap tentang masih surat Al-Muddatsir, ya. Sudah tampil di layar? Halo, sudah tampil di layar? Sudah, Bapak. Alhamdulillah, ya. Baik, nah, ayat ke-38 sampai seterusnya, ya. Kullu nafsin bima kasabat rohina. Setiap individu, setiap manusia, setiap jiwa, bima kasabat, dengan apa yang dia lakukan, rohina. Rohina itu tersandra, terkurung, ya. Illa ashabal yamin, kecuali ashabul yamin, orang-orang yang menerima kitab dengan tangan kanan, ya. Mereka ashabul yamin itu fi jannatin, dalam surga-surga yang aneka ragam, yang aneka tingkat. Yatasa'alun, saling bertanya, anil mujrimin, mengenai orang-orang durhaka. Mereka bertanya kepada orang-orang durhaka itu, ma salakakum fi saqor? Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka Sakor? Qalu, mereka yang di neraka Sakor itu menjawab, lam naku minal musallin, kami tidak melakukan kami tidak mengerjakan sholat.
Walam naku nut'imul miskin. Dan kami tidak memberi makan kepada orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dan kami suka mendalami ngobrol-ngobrol, diskusi, bahkan terbawa dengan orang-orang yang berdosa. Ya, sampai mendukung orang-orang yang berdosa. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan kami mendustakan terhadap hari akhir, hari pembalasan. Akan tersandra, terbatasi, ya, terpenjara dengan apa yang dia lakukan. Nah, ini sebenarnya sebagai memberi alasan dengan kaidah besar tentang apa yang dilakukan oleh Al-Walid bin Al-Mughirah jadi celaka, padahal asalnya punya hati yang baik tapi jadi celaka dengan perbuatannya. Dalam tafsir sebelumnya, ashabul yamin itu siapa kecuali ashabul yamin alladzina yu'tuna suhufa a'malihim biaimanihim, yang diberi lembaran-lembaran amal mereka dengan tangan kanan mereka. Sedangkan al-mujrimin ad-dolimina bil ma'asi wal kufur, orang-orang yang dolim dengan melakukan dosa dan kekufuran. Nah, sampai sana dulu ya. Ini di sebagian tafsir dijadikan sebagai kaidah besar. Ya. Kira-kira apa yang akan kamu alami nanti setelah lulus? Hah? Itu tergantung apa yang kita lakukan hari ini. Ya. Tergantung atas apa yang kita lakukan. Yang menarik, saudara-saudara, di sini, kullu nafsin bima kasabat, tidak bima alimat. Setiap orang akan tersandra dengan apa yang dia lakukan, tidak dengan apa yang dia ketahui. Jadi belenggu atau tidaknya itu ada pada amal, ya. Sebab banyak ilmu belum menjamin jadi baik tatkala ilmu itu tidak jadi amal. Ilmu betul-betul bisa menjadi baik tatkala menjadi amal pada seseorang. Bagaimana tahun depan? Apakah prestasi kita baik? Ada hubungannya dengan hari ini, ya. Kalau pada hari ini kita belajar sungguh-sungguh, mampu melawan rasa malas, ya, menjadwalkan waktu dengan baik, maka besok hari dan nanti di akhirat akan memetik itu. Kalau hari ini kita lebih banyak mengikuti rasa malas, ya, setiap mau menghafal ngantuk luar biasa dan diikuti sehingga tidak, setiap mau bangun malam ngantuk sedikit kita kalahkan. Nah, maka tatkala mengikuti rasa malas itu, amalnya seperti itu akan jadi belenggu untuk hari-hari besoknya, untuk tahun depan, ya.
pada kata sholat berikutnya ada tergantung kepada sholat sebelumnya. Ya, artinya kalau kita umpamanya sholat sunat, ya, beberapa rakaat, apakah sholat beberapa rakaat itu kita nikmati? Nah, ada hubungannya dengan sholat pertama. Bisa berapa rakaat, bisa dengan mat. Kalau rakaat pertama atau seawalnya kita betul-betul nikmati, insya Allah timbul semangat ingin lebih. Nah, karena itu ada dalam itu surat Al-Falaq, min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan orang yang hasud. Tapi idza hasad, apabila hasud itu direalisasikan. Nah, bagi orang-orang yang melaksanakan hasudnya betul-betul kendala dirinya, jadi belenggu dirinya, karena kejelekan dilakukan, itu jadi belenggu. Bagi yang lain akan jadi kendala. Jadi lebih besar itu tatkala karena dirinya mengikuti kejelekan, dan kejelekan itu berdampak kepada orang lain, itu jauh lebih besar dampaknya kepada kita menjadi belenggu. Bahkan dari ayat ini yang ada yang mengangkat sebagai prinsip besar proses kehidupan alam, bahwa yang bisa bertahan dalam kehidupan alam itu yang mampu melakukan berusaha dengan baik, ya. Ada natural selection, ya, seleksi alam. Ada yang menghubungkan ayat ini dengan bahwa seseorang bisa bertahan baik ke depan, ada hubungannya dengan apa yang dilakukan hari ini di dunianya, apalagi nanti di akhirat, ya. Karena itu di dalam surat Al-Mulku, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Oh, ahsanu amala. Amalnya, ya, yang akan jadi nilai dari ujian itu amalnya. Maka coba lihat, apakah orang-orang sukses itu harus selalu yang pintar? Ternyata tidak. Ya. Kalau orang pintar justru terbuai dengan kepintarannya, bahkan bangga diri tanpa banyak amal, di akhirnya bahkan jatuh, bahkan jadi pengikut yang tadinya apalah katakan rankingnya lebih rendah dari dia, tapi dia berusaha gigih. Seringkali kesuksesan diraih oleh orang-orang yang secara intelektual biasa-biasa, tapi punya kegigihan berusaha. Nah, ayat ini betul-betul memberikan satu prinsip besar, ya. Akan jadi apa kita nanti sangat tergantung hari ini. Kalau kita semuanya hari ini betul-betul belajar, dan belajar tidak sekedar memperluas wawasan, tapi belajar sekaligus membina amal, ya, membina amal. Sehingga wawasannya bertambah, berkontribusi kepada akhlaknya. Wawasannya bertambah, jadi bijak kepada orang lain, jadi amal. Itu luar biasa. Wawasannya bertambah, jadi lebih mengendalikan nafsu. Tatkala ada share di WA yang kurang baik, pinternya pinter, tapi kepinterannya tidak bisa mengevaluasi kira-kira apa
yang terjadi kalau dia menjawabnya dengan emosi juga. Nah, kepintaran itu tidak berfungsi, tidak jadi amal. Bahkan akan jadi belenggu nanti. Akan jadi kendala, bahkan jadi penjara nafsu. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap individu akan tersandra dengan apa yang dia lakukan. Karena itu apa yang akan peroleh kita nanti tahun depan setelah lulus sangat tergantung terhadap apa yang kita lakukan sekarang. Ya. Illa ashabal yamin. Oh, kecuali ashabul yamin, orang-orang menerima amalnya dengan tangan kanan, tidak tersandra. Oh, tetap dia memperoleh kejadian karena amalnya. Ya. Kenapa tidak tersandra? Karena amal-amalnya itu membebaskan dari belenggu. Sholat itu berat kan? Kita harus melawan nafsu. Jadi sholat terus berusaha, dia membebaskan dari belenggu nafsunya. Dari belenggu kemalasannya. Sekalipun mahasiswa ingin juga sedekah kok. Sekalipun bukan karena lebih dari bekal, tapi ingin menyisihkan. Kalau nafsunya tidak mengizinkan untuk memberikan sedekah kepada yang lain, karena dirinya juga masih perlu. Tapi dia melawan rasa kikir itu. Dia bayarkan sedekahnya atau zakatnya. Nah, dengan melakukan amal itu, dia membebaskan dari belenggu itu. Maka ashabul yamin yang melaksanakan kewajibannya dengan iman, dengan baik, jadi tidak terbebas dari belenggu itu. Dan nanti di akhirat nanti. Di dunia juga begitu. Terbebas dari belenggu nafsunya. Kendala kemalasannya. Ya. Nah, itulah maka di sini illa ashabal yamin. Bukan tidak ada hubungannya, mereka juga sama dengan amalnya. Hanya tatkala amal itu dilaksanakan justru jadi pembebasan terhadap kendali nafsu. Ya. Karena itu bebas. Sementara orang yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban nanti akan dipenjara oleh amalnya yang jelek, yang selalu di dunia mengikuti nafsu sehingga dia jadi tawanan nafsunya sendiri. Maka di akhirat pun dia akan tetap tersandra oleh amal-amal jeleknya. Nah, orang yang suka melakukan amal yang baik sehingga membebaskan dirinya dari kendala dirinya, kendala nafsu, kendala egoisnya, nanti fi jannatin na'im. Di akhirnya juga di surga. Jannat dengan jannat dijamakkan itu apa artinya? Itu surga yang macam-macam tingkatnya, keindahannya, ya. Tak, mereka yatasaaluna bertanya tentang seling bertanya anil mujrimin tentang orang-orang yang durhaka. Ini dialog antara ahli surga dengan ahli surga neraka. Mereka ditanya, kenapa kalian masuk neraka? Masalakakum bisaqor. Apa sih yang menjerumuskan kalian ke dalam neraka? Salaka itu kholakum bi'anapin wa qahrin. Jadi kalau salaka itu memasukkan dengan paksa dan kekuatan, ya. Apa jawab mereka? Oh, kami ini lam naku minal musallin. Kami tidak suka melakukan sholat. Karena tidak membebaskan dirinya dari kendali nafsu, bahkan pikiran-pikiran yang kurang baik. Dengan sholatnya, dia tetap ada dalam penjara nafsunya. Ya, karena itu neraka.
Ya, walam naku nut'imul miskin, kami tidak suka memberi makan kepada. Nah, dia mengikuti rasa bakhilnya, kikirnya, maka dia terus dari dunia jadi tawanan nafsunya, maka di akhirat pun dia rohina, tetap jadi tawanan nafsunya yang tiada lain ada dalam siksa neraka. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami selalu suka asalnya nahudu itu ad-dukhul fil ma, asalnya nahudu itu tenggelam di dalam air, telem kalau bahasa Sunda ya. Kemudian dipinjam untuk al-jadal, untuk saling berbantahan tentang dalam yang batil ya, atau obrolan-obrolan yang tidak memiliki nilai kebaikan. Artinya ini dia bergaul dengan orang-orang yang banyak salah, banyak dosa, dan mendukung dosa itu. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Ini aspek keyakinan, tidak percaya kepada hari akhir. Artinya orientasi hidupnya sama sekali tidak punya berorientasi. Sampai kapan? Hatta atanal yakin. Ya, al yakin di sini al maut. Nah, supaya banyak diskusi. Jadi Nabi manusia akan ditentukan oleh amalnya, bukan hanya oleh ilmunya. Ya, amalnya yang menentukan sekarang. Usahanya sekarang, menghafalnya, bukan ketinggian atau ketinggian IQ-nya saja. Hebat IQ-nya, banyak ilmunya. Tapi tidak berusaha mengamalkan ilmu. Tidak berusaha menjadi orang baik. Ilmunya tidak menunjang dia jadi bijak untuk menghadapi yang lain, sehingga memberikan kebaikan yang lain. Ilmu itu hanya akan bahkan memadaratkan. Karena itu hari ini merupakan rancangan masa depan. Ya, rancangan itu apa? Amal-amal kita. Bagaimana kita menekan ego kita supaya mengeluarkan kata-kata yang orang lain senang. Ya, bertanya dewe nuju naun damang. Alhamdulillah, dengan bahasa yang sopan, maksud Bapak pilih dengan yang sopan. Kan untuk sopan itu menekan ego kita, ya. Kita supaya jadi lebih tawadu. Dia belajar terus, maka insya Allah tak lama dia akan memiliki akhlak yang baik, ya. Sehingga ilmu akhlak, ilmu apa saja yang kita ketahui, coba kita amalkan, ya. Bagaimana akhlak baik muncul di sikap kita, muncul di kata-kata kita. Ketiga hakikat dan kewajiban, hakikatnya adalah kebutuhan. Sholat itu kebutuhan. Yang intinya apa? Kebutuhan pembebasan, kendali, atau penjara nafsu. Nah itu kebutuhan untuk. Sehingga kalau kita tinggalkan kewajiban itu, berarti kita membiarkan diri kita di dalam penjara nafsu kita, dikuasai oleh nafsu kita. Maka di akhirat dia akan tetap menjadi rohina yang dikendali, yang di dalam kerangkeng amalnya itu. Oh. Jadi kewajiban-kewajiban itu hakikatnya kebutuhan. Sholat untuk membebaskan jiwa yang kurang baik. Sholat akan inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sholat bakal membangun kepekaan daya kontrol moralitas kita. Tanha, ya. Karena sholat yang dia pelihara, maka dia punya daya kontrol yang peka terhadap dirinya. Apakah kata-kata saya ini baik untuk mereka? Apakah ini kurang baik? Punya daya kontrol yang kuat. Sementara itu tidak dilakukan, maka sholat kita abaikan, maka kepekaan itu akan hilang. Sehingga kita bisa saja melakukan sesuatu yang rasanya menurut kita baik, padahal orang menilai kurang baik.
Nah, itu dibangun oleh sholat, saudara. Ya, zakat pembebasan dari kendali nafsu yang kikir dan seterusnya. Ya, tadi suka ngobrol dengan orang biasa. Lingkungan itu memilih lingkungan yang baik, mengenyah-enyah diri dari lingkungan dan obrolan-obrolan yang baik, itu kan perjuangan. Kita membebaskan dari kendala itu, dari kendali itu. Ya, ya, tak ubahnya utang, saudara. Kewajiban tak ubahnya. Jika dipenuhi akan membebaskan dan jika tidak dipenuhi akan menyandra. Nah, itu akan jadi utang nanti disandra karena berhutang itu. Ya. Kemudian ada dialog di sini. Dialog di alam akhirat bisa jadi secara hakiki. Kok bagaimana ya orang-orang di neraka dengan yang di surga saling tanya begitu, menjawab lagi. Apakah itu hakikat? Bisa saja. Hanya kan masalah alam gaib nanti, apalagi tidak kita bisa tebak-tebak caranya. Tapi bisa juga dialog imajinatif untuk mengungkapkan betapa amal-amal ini betul-betul membebaskan manusia dari kendali dan kendala dan penjara nafsu, penjara ego dan lain-lain. Sehingga nanti di akhirat tidak punya kendala apa-apa, bersih dari penjara-penjara nafsu itu. Nah, ya, kan banyak dialog yang kata imajinatif itu. Nanti para malaikat bertanya kepada neraka, halim talati, kata para malaikat itu. Apakah kalian sudah penuh? Malah neraka menjawab, menanya, hal mim mazid? Masih ada tambahan? Kata. Wah, apakah itu real? Walau alam, tapi kemungkinan juga secara imajinatif untuk menggambarkan akhirat seperti itu beratnya, ya. Kalau tadi Ashabul Yamin itu apa itu yang di surat ya? Ya, orang-orang yang menerima amal-amalnya dengan tangan kanan, biyamini pasaufa yuhasabu hisabai yasiro. Ya tadi, maka akan dihisab dengan hisab yang ringan. Wayan qolibu ila ahlihi masruro. Mereka nanti di akhirat akan kembali kepada keluarganya dengan penuh sukaria. Mudik ya, dengan mereka kumpul dengan keluarga nanti dia wayan qalibu ila ahlihi masluro. Mereka akan kumpul lagi dengan keluarganya. Indah sekali. Mengapa mudik itu sewaktu lebaran menjadi menyenangkan? Itu kumpul dengan orang-orang yang pernah menyayangi, lingkungan yang pernah kita di sana mendapat belayan kasih sayang. Oh, indah. Nah, digambarkan begitu juga. Terakhir ada 4 yang mengkiwan masuk neraka sakor itu. Meninggalkan sholat, tidak memberi makan, yang sudah tadi disebutkan ya. Nah, karena itu amal-amal ini ya kita jaga ya. Sehingga ada hadis awwalu ma yuhasabul mar'u yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang dihisab, seseorang dihisab apa? As-shalah. Salatnya. Kalau salatnya bagus, beda soluhat, soluhal amalau kullu, maka itu akan jadi jaminan baiknya amal-amal yang lain. Kalau sholatnya bagus, insya Allah zakatnya terpelihara, perhatiannya terhadap orang yang miskin akan terpelihara. Itu tonggak amal. Karena itu sekali lagi, kenapa di seluruh amal menyandra? Karena tatkala kewajiban itu ditinggalkan, betul-betul bakal menjadi penjara. Apa? Penjara nafsu. Tatkala amal itu dilaksanakan, maka berarti pembebasan kita dari penjara nafsu, sehingga datang ke akhirat itu maka dikecualikan mereka tidak punya kendala, tidak tersandra oleh apa
bahkan bebas sebebasnya dengan penuh sukaria. Nah, itu saja supaya tanya jawabnya lebih leluasa. Silakan. Ada yang mau bertanya? Baik, terima kasih Pak atas ilmu yang telah Bapak berikan gitu ya. Baik teman-teman, langsung saja mungkin kita masuk karena sesi pematerian sudah selesai. Kita masuk pada acara yang keempat, yaitu sesi diskusi. Mangga, bagi yang mau bertanya, dipersilahkan boleh diketik di kolom chatnya ya, atau langsung nyalakan mikrofonnya. Saya mau bertanya. Ya, silakan Salma. Ya, sama. Ya, silakan. Ada kenalan saya yang tidak mengerjakan sholat. Sudah saya kasih tahu, banyak yang menceramahi, tapi dia tetap tidak mengerjakan sholat. Kami khawatir kepada dia. Harus dengan cara apa lagi untuk mengingatkannya agar dia mengerjakan sholat? Seperti itu, Pak. Iya, bagus. Yang lain tampung aja dulu ya. Baik, Pak. Jadi ditampung dulu ya. Mangga silakan nggak mau bertanya lagi, bisa langsung dinyalakan mikrofonnya ya. Atau kalau misalkan ini diketik aja di kolom chat. Iya, boleh silakan Sasmi Selvia. Silakan Sasmi. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar atau kurang jelas? Udah Terdengar? Jelas. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Bapak, tapi pertanyaannya itu mungkin tidak berhubungan dengan materi tadi. Jadi gini Pak, di salah satu mata kuliah itu kami ditugaskan untuk menganalisis tentang karakteristik orang-orang yang beriman ya di dalam Al-Quran. Nah, pada akhirnya itu disimpulkan bahwa orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang berperilaku baik, orang-orang yang berakhlak baik. Nah, pertanyaannya itu Pak, bagaimana jika orang non-Islam, bagaimana jika orang non-Islam mereka itu berakhlak baik? Apakah mereka berperilaku baik, orang non-Muslim berperilaku baik? Apakah mereka digolongkan termasuk orang-orang yang beriman atau bagaimana Pak? Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Satu lagi silakan. Bapak, ini ada dari Neng Rizky Fitriani. Assalamualaikum, izin bertanya Pak, apa kiat-kiat agar bisa mengatur waktu untuk kuliah dan membantu orang tua? Terkadang ada rasa malas yang menghadang untuk berbakti pada orang tua Pak. Kira-kira bagaimana ya Pak? Terima kasih. Itu dari Neng Rizky Pak. Jadi kiat-kiatnya gitu, mengatur waktu mungkin untuk kuliah dan juga membantu orang tua. Iya, bagus. Masih atau cukup dulu? Mungkin Bapak untuk sesi pertama tiga dulu. Ya. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik pertanyaannya ya. Salma, ada kawan tidak sholat, diajak bicara, dinasihati sudah, tapi masih tetap saja belum sholat ya. Nah, kalau begitu kita harus mencoba menganalisis ya, kira-kira apa alasan dia sampai tidak sholat itu. Ya. Kalau kenal dari sejak lingkungan anaknya, dari masa kanak-kanak dia, ya umpama itu ya bisa. Nah, kita harus memberi nasihat dengan yang paling dalam, biasanya itu dibawa kepada akibat di akhir, yaitu kematian. Kalau nasihat apa-apa tidak masuk ya, dan dia secara nalar sudah cukup dewasa, bisa mengerti, nah
dan memang dia memerlukan pencerahan secara rasional atau intelektual, nah kita bawa dialog atau diskusi ya secara rasional tentang pastinya nanti di akhirat. Cukup seperti ini ya. Dan nasihat yang paling akhirnya pada kematian, nasihat yang paling bisa menyentuh itu masalah kematian. Kalau orang-orang yang jahat, koruptor besar, mati setelah jahat, orang banyak didolimi, belum dibalas di dunia. Kemudian ada juga orang-orang miskin, tapi solehnya luar biasa, bahkan hafal Al-Quran. Wah, hidupnya sehat. Mati setelah itu. Coba, kalau begitu selesai, rugi orang yang sholat itu. Untung sekali penjahat yang belum terjelas. Jadi dunia ini belum banyak yang belum selesai dan harus selesai pasti. Di mana tempatnya? Nah, nanti di akhirat. Kalau memerlukan argumentasi rasional, ya. Nah, kalau memerlukan sentuhan-sentuhan emosi, ya, tadi bawa ke saat bagaimana kita setelah mati, ya, gambar siksaan. Jadi harus dianalisis dulu. Kita tidak bisa menyamakan orang untuk diberi nasihat yang sama, ya. Oh, ternyata bisa jadi karena pengaruh lingkungan. Nah, kalau begitu, bawa ke lingkungan, yuk kamu mah dengan saya saja ya sekamarnya. Supaya setiap hari kita beri contoh sholat, kemudian perlihatkan akhlak yang baik. Sholat itu kata-kata yang nah, dengan diberi lingkungan itu, nah, saya yakin dia bakal ada perubahan. Asal kita ikhlas saja. Ya. Jadi dari sisi mana? Itu sangat tergantung bagaimana alasan. Ya, alasannya dia meninggalkan kewajiban itu. Ya. Sebab kalau dia tidak sholat itu betul-betul mengingkari dan pemberontakan, jelas dia itu kafir. Ya, jarak antara iman dan kufur tarkus sholat. Hadis itu meninggalkan sholat itu jarak antara iman dan kufur. Kalau meninggalkan sholatnya karena pengingkaran itu berarti kufur. Tapi kita sebagai kawan, sebagai saudara tetap saja harus ada rasa kasih sayang. Nah, yang cukup penting, ajakan kita, nasihat kita harus keluar dari rasa sayang dan ikhlas. Sekali lagi, yang paling penting, ajakan kita, nasihat kita harus ada keluar dari rasa kasih sayang dan ikhlas. Jangan sebel melihat dia tidak sholat. Ya, kalau sudah sebel, maka kata-katanya, nasihatnya bisa agak mengejek. Tapi harus sayang. Saya tuh bangga sama kamu, pinter luar biasa. Akan semakin bangga kalau kita bisa sholat bersama. Indah sekali anugerah Allah yang diberikan kepadamu. Wah, itu ya. Kalau itu dengan kata-kata yang sayang dan ikhlas, insya Allah. Ya, seketika belum didengar, lain kali akan menjadi ingatan dia. Aduh, saya sangat bangga. Kamu ini luar biasa pinternya, prestasinya bagus.
wah bakal lebih bermakna. Saya lebih bangga kalau kamu sholat. Indah sekali anugerah Allah yang diberikan kepadamu. Nah, itu ya. Masih ada doa. Ya, doa. Udah ngelangkah ini, melangkah itu. Nah, sama. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kawan. Nah, apalagi dengan kasih sayang dan tulus, itu akan lebih dahsyat, saudara. Ya, doa penting. Ya, wastagfirlahum. Ampun, mohonkan ampun. Ya Allah, ini kawan dia belum salat, ampuni dia ya Allah, tunjukkan dia. Kalau di antara kita, teman kita, sekelas atau seprodi, ada rasa saling kasih sayang seperti itu, insya Allah melihat kejanggalan-kejanggalan atau pelanggaran-pelanggaran itu bukan membuat kita menambah amarah, tapi menambah sayang dan upaya yang lebih baik. Ya, jadi tidak mentok di satu langkah ya. Ada yang maha segala-gala. Ya Allah, bagi engkau mudah merubah dia. Ya, itu ya. Ya, yang kedua. Yang dari Sasmi, Pak. Ya, memahami orang beriman ya. Iya. Dalam Al-Quran. Apakah non-Islam yang berakhlak baik termasuk yang beriman? Oh, ini tidak. Ya. Nilai kebaikan seseorang, sedekah seseorang, sopan santun seseorang, perhatiannya kepada seseorang yang lain sangat bagus. Tanpa iman itu semuanya habitat a'maluhum, hancur amalnya itu. Karena kuncinya ini iman dulu, ya. Untuk diterima amal itu harus iman dulu. Tanpa iman, habitat a'maluhum. Apa-apanya tidak ada, amal itu hancur saja. Ya. Maka kalau ngajak, yang pertama-tama iman. Ya, beriman. Aduh, akhlaknya baik. Aduh, pintarnya luar biasa. Aduh, perhatiannya kepada orang baik sekali. Nah, berikan perhatian yang sayang. Ajak untuk beriman, ya. Sebab itu pasti tanpa iman maka amal tidak bermakna sia-sia. Tadi yang ketiga itu kiat apa? Oh, menambah waktu, ya. Memanage waktu, Pak. Ya, betul itu begini. Bagaimana kita memanage waktu? Ada konsep Al-Ghazali, ya. Kata Al-Ghazali, alaika an tuwazzi'a awqatik. Kita harus membagi waktu. Jelas semuanya. Hatta la tamurra sa'atun, sehingga tidak lewat satu saat pun dari waktu itu kecuali jelas isi dan maknanya. Kegiatan dan maknanya. Kalau kamu sulit, gini caranya. Nah, ini pengalaman Bapak dulu di pesantren. Setelah mengaji Al-Ghazali, diinstruksikan oleh kiai kami, di kamar dibuat ini jadwal waktu dulu dalam manila karton ya. Bangun jam berapa? Jam 3. Apa setelah jam 3? Ya 15 menit ini, 15 menit sholat baca Quran, sejam umpamanya mudzakarah hafal, 10 sekian menit sholat subuh berjamaah, menit apa lagi, kemudian kalau mencuci dulu mencuci gitu ya, terus semua sehari itu dihabiskan dalam jadwal. Jangan menyisakan waktu kosong tanpa ada kegiatan. Kalaupun perlu istirahat, nonton video, nonton TV, jadwalkan. Itu yang pernah Bapak lakukan dulu di pesantren.
Jam sekian-sekian menghafal beberapa ayat. Jam sekian ngaji, jam sekian menghafal gitu terus. Perlu olahraga, ya olahraga dijadwalkan. Dan yang paling ininya, sadisnya, paling sadis atau apa ya? Paling kalau mau benar, kamu boleh begini. Bersumpah, saya akan melaksanakan jadwal ini. Wah, jadi betul-betul kita diikat dengan sehingga kalau kita keluar dari jadwal itu menyanyikan, kita harus kiparat. Kiparatnya apa? Puasa 3 hari. Wah, itu mah dahsyat, saudara. Ya, buat jadwal dan kita berjanji di hadapan Allah bahwa saya akan betul-betul melaksanakan jadwal ini. Wah, itu mah dahsyat sekali. Bisa kalau asal mau saja sungguh-sungguh. Ya. Atau paling tidak jadwal-jadwalnya yang paling pokok di situ, kemudian kita berjanji di sana. Sehingga jam sekian membantu ibu di sana terus. Nah, dengan demikian akan muncullah barokatul waktu katanya, ya, akan terjadi berkah waktu. Sehingga ancaman kita jadi celaka itu karena sekaitan waktu. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia celaka. Kecuali alladzina amanu wa amilus sholat. Iman dan mengisi waktu tidak sekedar dengan kegiatan, tapi kegiatan-kegiatan yang dimaknai iman. Sehingga seluruh kegiatan jadi amal soleh. Ya. Nah, di sana dengan begitu waktu kita terjaga. Coba kalau sekarang umpamanya pulang beres kuliah jam 1 siang ya. Nggak ada jadwal. Nggak ada jadwal memang. Kalau nggak ada jadwal, mau apa? Bisa mau apa saja. Karena agak ada jadwal, jam 1, ya tatkala di tengah rumah ada film. Filmnya rame. Film India. Berapa jam film India itu? 3 jam. Asik ya. Keasikan nonton film. Berapa? 3 jam. Kata Algo. Jadi kalau begitu kita akan waktu kita habis ya. Wa waktuka umruka kata Algo. Waktumu itu usiamu. Ya. Wa umruka ra'su malik. Usiamu itu modal kamu. Kalau bisnis, dagang, modal dimakan tanpa ini. Habis bangkrut. Nah, ini nasihat Al-Ghazali ya. Harus dibegitukan sebab kita suka begini ya. Tugas ini bisa dikerjakan hari ini. Tapi santai ya, besok juga bisa. Itu dikira besok lebih senggang. Padahal besok itu tidak datang dengan polos. Besok itu datang dengan tantangan yang lain daripada hari ini. Nah, jadi waktu itu tidak datang dengan polos, datang dengan tantangan-tantangan yang susu jadi berat. Maka wala tu akhir amalakal yaum. Jangankan mengakhir yang bisa sekarang. Jangan dibesokkan. Itu antara lain kuncinya ya. Jadwal, janji, komitmen, dan habiskan, dan juga tadi pastikan makna waktu itu ya. Karena itu trik dari Al-Ghazali ya, tip dari Al-Ghazali. Oh ya, gimana? Masih ada? Baik, Bapak, ini ada lagi 2 pertanyaan. Ya, silakan. Pak ya, sebelumnya saya kira sudah sangat jelas ya pemaparan dari Bapak bagi tadi yang bertanya. Ini ada Pak dari Siti Maulida. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Ketika sudah sholat Isya karena mengantuk sehingga tidak melakukan sholat sunat pada Isya waktu itu, bolehkah sholat sunat pada Isya dilakukan setelah bangun tidur sekaligus sholat malam? Oh iya, terima kasih. Langsung saja ya.
Ya, Pak. Itu boleh ya, apalagi ketiduran. Sholat sunat saja nanti di saat bangun. Bahkan kalaupun ini sholat isya sudah biasa, ini ketinggalan ini. Ingat-ingatnya duhur tadi tidak sholat sunat setelah isya. Dikodok waktu itu. Ya, ada hadisnya ya. Barang siapa yang meninggal tertinggal wiridnya, itu wirid itu ama yang dibiasakan. Silahkan laksanakan di saat waktu lain tatkala dia ingat. Ya, bisa istilahnya ya diganti saja saat itu. Ya, jangankan tengah malam, besoknya juga aduh sholat setelah isya kemarin lupa, diganti dengan di waktu itu. Padahal lohor nggak bisa ya. Ada dasarnya hadis yang mengatakan bahwa orang yang tertinggal amal-amal yang diwiridkan, yang dibiasakan bisa diganti di saat lain. Ingat. Betul. Yang keduanya, Pak? Untuk pertanyaan kedua, Pak, ada dari Ummah Arifatus Solihah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Moderator izin ya. Pak Kiai mohon nasihat untuk tingkat akhir yang sedang berjuang, baik itu PPL dan juga skripsi, dan mohon doakan Pak Kiai. Udah. Kalau perlu nasihatnya begini, tingkat akhir itu justru kadang lebih banyak godaannya. Karena jadwal kegiatan kuliah habis. Ya. Merasa senggang, kemudian kita suka banyak mengabaikan skripsi, kadang-kadang ditinggalkan saja, nanti saja. Nah, justru di saat akhir ini godaan ya cukup berat, hati-hati di saat itu ya. Nah, untuk yang saat akhir ini, kecerdasan memilih lingkungan yang mendukung itu sangat membantu. Di mana kita berteman, dengan siapa? Kalau kita yang dua sama-samanya yang sudah akhir, tapi dua-duanya malas, bahkan cenderung lebih banyak main, itu akan sulit berubah. Ya, akan sulit. Jadi cari lingkungan yang mendukung. Ya. Untuk tingkat akhir itu justru harus lebih sadar sudah berapa tahun sampai akhir ini kita dibiayai oleh orang tua, apa harapan orang tua akan jadi apa setelah kita kuliah. Wah, itu harus jadi pikiran ya. Supaya kita betul-betul cepat menyelesaikan dengan amal-amal yang baik. Ketiga, bagi yang menyelesaikan itu, karena berat godaannya, maka pengetatan amal ibadah menjadi harus lebih serius. Sholat disiplin, tilawah disiplin. Ini akan jadi kendali yang cukup kuat. Kalau ini malah yang tadinya sedang kuliah, sholat bagus, baca Al-Quran, setelah mau tinggal nyusun akhir malah lalai. Itu adalah sebab pertama kita kurang perhatian. Jadi justru amal-amal itu harus lebih diperkokoh. Sholat, tilawah. Nah, dari sini akan terjadi pencerahan, ya. Bahkan begini, tatkala kita sudah mulai agak sungguh-sungguh nyusun ya, umpama hampir 2 bab ini, rasanya mau istirahat dulu nih. Istirahatnya berapa lama? 2 minggu. Jangan istirahat kelamaan. Itu istirahat terlalu lama, itu akan betul-betul membelokkan kita. Itu bisikan setan. Segera sadar.
Istirahat perlu, tapi sekedarnya ya. Istirahat dulu 2 minggu, jalan-jalan. Nanti bahkan mau masuk lagi, agak lebih sulit lagi. Ya, maka kalau istirahat, sekedarnya saja. Ya, jangan alasan penat lah saya ngurus skripsi sudah gede. Wah, plong istirahat. Wah, itu untuk memulainya akan lebih berat. Karena istirahatnya terlalu lama. Itu trik-trik yang mengalami yang harus dihadapi oleh saudara dan berdasar pengalaman-pengalaman yang sudah ya. 2 bab selesai dalam 2 minggu, tapi istirahatnya 1 bulan, itu memulainya lagi lebih sulit daripada awal. Ya, itu saja mungkin anak-anakku sekalian. Siapa yang mau berdoa sekarang? Sudah ditunjuk belum, Nandan? Bapak punten, kalau itu belum ada, Pak. Ya. Baiklah, kita sama-sama ya. Kita berdoa bersama-sama, anak-anakku sekalian. Apapun yang kita bicarakan, ya, kita tidak hanya berharap sekedar jadi pengetahuan, tapi berharap betul-betul mengendap jadi pribadi dan teraktualisasikan dalam amal-amal kita. Dan yang memberi kemampuan itu hanya Allah, bukan kecerdasan kita, bukan kesehatan. Mari kita berdoa memohon kepada Allah hidayah dan taufiknya. Allahumma salli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultan. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah yang Maha Menatap dan lagi Maha Mengetahui. Sekecil apapun permasalahan kami, Engkau tahu persis ya Allah. Sebesar apapun kesulitan kami, tidak ada yang sulit di hadapan-Mu ya Allah. Cerahkanlah hati kami ya Allah. Terangi pikiran dan kalbu kami dengan bimbingan cahaya dan hidayah-Mu ya Allah. Jangan Engkau kami digelapkan dengan keadaan-keadaan nafsu dan obsesi keduniaan kami ya Allah. Bimbinglah hati kami ya Allah, berilah kami kekuatan untuk menapaki jalan-Mu yang terbaik, untuk terus mendekatkan diri kepadamu sebagai hamba-Mu. Tak seorang hamba-Mu yang merasa kuat di hadapan-Mu ya Allah. Kami hanya hamba-hamba yang lemah. Sepenuhnya ada di genggaman-Mu ya Allah. Kekuatan kami tidak berarti apa-apa. Tidak menjamin apa-apa. Tidak menjamin kebaikan sedikit pun. Kalau tanpa pertolongan-Mu ya Allah. Berilah hidayah kepada kami ya Allah. Berilah taufik dan pertolongan Engkau kepada kami. Agar kami bisa tampil dan hadir sebagai hamba-Mu terbaik ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung tadi doanya sudah dipimpin sama Bapak, mungkin untuk menutup kebersamaan kita pada kali ini, alangkah lebih baiknya kita akhiri dengan membaca hamdalah dan juga doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillah. Subhanallah. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf sekali
atas segala kekurangannya. Akhirul kalam.